awal masuknya pasti bertanya-tanya gitu, kenapa bisa mereka masuknya. Oke, ada teori-teorinya tentunya yang mendukung. Nah, awalnya manusia memang belum mengenal tulisan atau dikenal dengan zaman praaksara. Jadi zaman praaksara adalah zaman di mana belum mengenal tulisan dan dimana masih batu-batu, itu masih belum ada tulisannya, belum mengetahui apa-apa, dan mereka sudah menganut yang namanya animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan atau keyakinan. Dan selain itu mereka juga sudah mulai membuat menetap, tetapi ada yang semi nomaden, ada yang nomaden. Nah, berlanjut ke zaman aksara. Jadi zaman aksara ini mereka sudah mengenal yang namanya tulisan, sudah ada huruf Halawa, sudah ada bahasa Sanskerta, dan di sana juga karena kita masuk ke teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara, jadi kita akan masuknya ke agama Hindu dan agama Buddha. Jadi adanya pengaruh Hindu Buddha itu dapat kita lihat dari implementasi dari Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Oke, Candi Borobudur menggambarkan bahwa di sana ada menggambarkan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah bapak dari agama Buddha, dan Candi Prambanan yaitu mengimplementasikan tentang Trimurti atau dewa dalam agama Hindu, 3 dewa dalam agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oke, kita masuk yang pertama ke agama Hindu dulu. Agama Hindu ditemukan di peradaban Lemah Sungai Indus. Di sana ada yang namanya bangsa Dravida, suku bangsa Dravida yang memang suku asli di sana dan menetap di sana. Dan selanjutnya ada bangsa Arya atau Ksatria yang singgah ke sana dan belajar agama. Itu di sanalah mulai berkembang agama Hindu. Nah, selanjutnya tadi Ibu sempat jelaskan bahwa ada 3 dewa dalam agama Hindu. Jadi sebenarnya banyak nama. Sebenarnya 3 dewa ini atau Trimurti, lebih dikenal dengan Trimurti, ada Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma adalah pencipta, Wisnu pemelihara dan pelindung. Yang ketiga ada Siwa, yaitu pelebur. Jadi siklusnya seperti roda kehidupan ya. Nah, agama Hindu memiliki catur warna atau kasta. Jadi memiliki 4 catur warna. Yang pertama ada Brahmana, yang kedua ada Ksatria, yang ketiga ada Waisya, yang keempat ada Sudra. Jadi yang pertama itu Brahmana atau pendeta. Bedakan Brahmana sama Brahma. Brahma itu dewanya, Brahmana adalah pendeta atau orang yang mengajarkan agama. Oke, yang kedua ada Ksatria atau disebut raja-raja, disebut dengan prajurit-prajurit, itu Ksatria. Oke, yang ketiga ada Waisya atau pedagang, dan Sudra adalah rakyat biasa. Oke, kitab suci agama Weda sendiri itu ada kitab suci agama Hindu adalah Weda. Oke, Weda dibagi menjadi 4 lagi, yaitu ada Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Dan agama Hindu ini merupakan agama nasional di India. Oke, selanjutnya kita ke agama Buddha. Agama Buddha itu memiliki tokoh yang memang inspiratif sekali, yaitu Siddhartha Gautama. Beliau adalah putra mahkota dari Raja Shuddhodana dan Putri Maya. Oke, sebenarnya bagaimana sih awal mulanya gitu? Awal mulanya Siddhartha Gautama mengembangkan yang namanya agama Buddha. Diketahui bahwa agama Buddha ini berkembang di Kapilavastu, Nepal. Jadi beliau bertapa gitu di bawah pohon Bodhgai. Jadi dia di sana bertapa. Dia awal keluar dari kerajaan tuh memang dia belum mengetahui bagaimana adanya penyakit, adanya penderitaan, dan memang beliau Siddhartha Gautama ini memang tidak mengetahui apa-apa. Jadi kitab suci agama Buddha sendiri itu namanya Tripitaka atau 3 keranjang ajaran. Oke. Ya, selain itu agama Buddha seperti tadi, kalau agama Hindu mengenal yang namanya caturwarna atau kasta. Kalau di agama Buddha tidak mengenal yang namanya kasta. Oke, selain itu di dalam agama Buddha diajarkan bahwa hidup adalah tentang penderitaan dan hawa nafsu. Oke, selanjutnya gimana sih tonggak sejarah atau gimana sih mereka masuknya itu seperti apa gitu misalkan.
Nah, awal masuknya itu seperti ini. Jadi kalau kita bayangkan dulu nih, kalau K-pop, kalau Korea itu kan masuknya melalui sosial media, lewat Instagram, lewat Facebook. Nah, kalau agama itu kan belum ada. Kalau agama Hindu Buddha itu gimana sih masuknya, Bu? Kayak misalnya kan. Nah, kalau dulu belum ada teknologi, belum canggih seperti sekarang ya, belum digital gitu ya. Jadi sebelum seperti sekarang kita belajar bisa online, bisa daring gitu. Gimana sih, Bu? Itu kok bisa viral waktu itu, kok bisa banyak yang ikut, kok bisa banyak yang mau ikut agama itu. Oke. Nah, jadi agama Hindu Buddha itu pada masanya itu, pada abad sekian memang booming banget, dan memang kayak lagi gencar-gencarnya orang ikut untuk agama Hindu dan Buddha ini. Jadi agama Hindu Buddha masuk pada zaman di mana ada teori-teori, ada 4 teori yang mendukung, yaitu yang pertama ada teori Vaishya, yang kedua ada Kshatriya, yang ketiga ada Brahmana, yang keempat ada teori Arusbale. Yang pertama teori Vaishya. Teori Vaishya ini didukung oleh N.J. Krom dan Jesodes. Jadi karena Indonesia atau Nusantara memiliki letak yang strategis antara Romawi dan Tiongkok, dan adanya jalur sutra yang memperkuat adanya teori ini, dan kelemahan dari teori ini tidak bisa menyebarkan agama karena tidak mengerti bahasa Sanskerta. Kenapa tidak mengerti bahasa Sanskerta? Nah, Vaishya ini adalah pedagang, bukan seorang pendeta. Jadi kurang untuk bisa menyebarkan agama atau menjelaskan yang namanya bahasa Sanskerta tersebut. Oke, kita lanjut ke teori Kshatriya. Teori yang kedua itu teori Kshatriya yang didukung oleh C.C. Berg dan Majumdar. Oke, C. Majumdar ya. Oke, dibawa oleh bangsawan, itu seperti yang ibu bilang tadi, itu dibawa oleh seorang raja, seorang prajurit. Seperti seorang prajurit itu pasti akan terus berkelana gitu, mencari-cari tempat-tempat baru, untuk dijelajahi. Oke, bisa dikatakan mereka bisa menyiarkan agama karena mereka berasal dari kerajaan. Nah, di kerajaan itu sudah pasti mereka akan diajari atau mempelajari agama oleh Brahmana atau pendeta-pendeta yang ada di sana. Dan kelemahannya itu tidak ditemukan bukti-bukti atau peninggalan mereka datang ke Nusantara karena belum ada diketahui. Gitu. Jadi tidak ada bukti-bukti yang mendukung bahwa mereka sempat ke Nusantara. Tapi memang ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa Kshatriya sempat ada ke Nusantara, seperti cerita dari epos Ramayana atau eposnya Rama mencari Sinta hingga ke Pulau Jawa. Nah, itu belum ada diketahui bukti-buktinya. Dan selanjutnya kita ke teori Brahmana yang didukung oleh Van Leer. Jadi memang Brahmana itu paling menguasai, tetapi Brahmana atau seorang pendeta itu tidak boleh mengarungi samudra atau lautan. Karena jika mereka melanggar, mereka akan dikeluarkan. Oke. Dan ada upacara yaitu Vyostama, di mana upacara ini untuk memurnikan para pendeta yang memang sudah melanggar gitu. Nah, dikeluarkan dari tidak boleh mengarungi dan tidak boleh keluar daerah gitu. Berarti mereka menetap menyebarkan agama. Berarti kita yang harus datang ke mereka. Oke. Selanjutnya teori Arusbale. Jadi teori Arusbale ini banyak yang mendukung, banyak juga yang pro kontra gitu ya. Jadi teori Arusbale ini didukung oleh F.D.K. Bos. Jadi sempat dikatakan bahwa sekumpulan orang atau mahasiswa yang ada di Nusantara gitu, atau rakyat-rakyat itu ingin belajar keluar gitu, belajar Sanskerta. Itu gimana sih, mereka penasaran sama bahasa Sanskerta, gimana sih caranya gitu, kok bisa berbahasa Sanskerta. Mungkin ada yang udah pernah keluar terus mereka penasaran. Jadi istilahnya mereka study tour kayak gitu, keluar belajar. Nah, untuk sekaligus belajar, setelah mereka belajar mereka kembali ke Nusantara untuk menyebarkan. Ya, di sana juga sempat dikatakan di Prasasti Nalanda, yaitu bahwa di sana Raja Balaputradewa yang telah mengutuskan mahasiswa atau rakyatnya untuk ikut belajar dan menyebarkan dan kayak sharing gitu ya ke Indonesia gitu. Jadi itulah teori masuknya Hindu Buddha di Nusantara. Nah,